Kali ini kita mau tunjukin kalian sesuatu yang beda banget karena ini rumah bener-bener denahnya nggak ada yang nyamain sama sekali di Surabaya. Nah, kali ini kita lagi ada di The Prambanan Residen di daerah Wiyung, Surabaya Barat. Dan di depan kita ini adalah tipe Asta at Dharma Wangsa. Punya dimensi 9x20 atau luas tanahnya 180 meter persegi. Luas bangunannya 312 meter persegi dengan roof deck di atasnya. Nah, rumah ini punya 4+1 kamar tidur ya. Dan dijual harganya 4,8 miliar kalau include sama roof deck atau lantai ketiganya. Tapi kalau nggak pakai lantai ketiga, harganya 4,7 eman. Nah, kita bahas mulai dari bagian depan ya. Di mana rumah ini punya fasad itu desainnya modern kontemporer. Modern kontemporer itu kelihatan banget dari penggunaan aksen kayu pada atas dari kamar yang di lantai 2 itu dan warna-warna yang digunakan pada fasadnya, misal kayak warna krem, lalu warna putih, tapi yang nggak putih banget ya, ini putihnya seperti putih tulang. Nah, di bagian depan ini udah terlihat jelas ya, carportnya itu muat sama 2 mobil, dimana 2 mobil besar ini bisa masuk dan nggak akan sempit karena lebar carportnya sendiri itu udah 6 meter. Nah, untuk carportnya sendiri ini materialnya bagus banget karena dia pakai batu alam asli yang ukurannya itu 30 x 30 per bijinya ya. Dimana nanti kalau misal kalian gunakan untuk carport mobil dan sewaktu-waktu ada kerusakan, nanti ganti bagian batu alamnya itu mudah karena ukurannya itu kecil-kecil dan bukan besar-besar. Nah, di sini juga ada satu area kanopi yang ini menarik banget karena kanopinya itu bukan dari kaca temper atau dari solar flat dan lain sebagainya. Melainkan ini dia kanopinya itu kanopi beton yang di atasnya itu ada area balkoninya. Jadi ada area balkon yang berfungsi juga sebagai kanopi untuk area carportnya. Nah, untuk balkonnya ini nggak full, tapi masih ada satu sisa kurang lebih ini sekitar 1,5 meter yang dimana 1,5 meter ini diberi kaca tempered. Tapi ini kacanya itu gelap banget, kalian bisa lihat dari bagian depan sama bagian dalam kanopi itu beda banget cahaya masuknya. Jadi mobil itu pasti aman banget. Nah, di bagian ini kalau dari depan sekilas ini terlihat seperti garasi ya, tapi ternyata ini bukan garasi, melainkan ini adalah akses terpisah untuk ART-nya. Nah, di sini diberi satu sekat atau satu partisi yang dia itu menggunakan dari bahan kayu dan di dalamnya itu dilapisin sama sejenis plastik ya. Jadi kalau dari depan itu kelihatannya rapi banget, bukan kayak pintu garasi atau pintu akses ART yang kelihatan banget dari depan. Nah, buat menuju dalam rumahnya ini juga oke banget. Tapi sebelumnya kita mau tunjuk ini satu area taman. Nah, masuknya itu kan nanti mesti naik dulu ya setengah level karena rumah ini split level ya. Dan di depannya ini ada satu bagian taman yang juga dimanfaatin sebagai area tandon bawah dari rumahnya. Dan ini tamannya ada di bagian depan sama bagian samping dari carportnya. Nah, begitu naik nih, buat masuk ke dalam rumahnya, ini materialnya juga masih senada ya. Motifnya batu alam, tapi bedanya untuk yang di bagian tangga ini dia menggunakan material berupa keramik yang slabnya itu besar-besar. Nah, baru kita menemukan satu pintu untuk menuju dalam rumahnya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Kita bahas bagian dalam rumahnya mulai dari pintu utamanya dulu. Jujur ini pintunya berat banget. Ini udah pasti pintu custom, bahannya itu dari pintu solid dan ini udah dikasih smart lock dan dipaduin sama gagang pintu itu yang memanjang, bukan gagang pintu yang diceklek kayak biasa ya. Dan ini menimbulkan kesan pintu yang mewah banget. Dan pintu ini juga dia udah pakai engsel yang modelnya itu model pivot, jadi engselnya ada di bagian atas sama bagian bawahnya. Dan engselnya aja itu dia pakai merek dari Dexson. Nah, begitu masuk, kita langsung disambut sama satu ruangan tamu. Jadi, rumah ini jujur emang agak beda, karena rumah ini itu bukan yang open space biasa, tapi rumahnya itu diberi banyak sekali sekat. Menghasilkan satu ruangan itu, rumahnya itu benar-benar private, nggak mudah dilihat dari depan, dan lain sebagainya. Nah, untuk area ruang tamunya sendiri, ini jujur cukup besar. Nanti kursinya kan kalian bisa atur sendiri ya, tapi kalau di rumah contoh ini diberi satu kursi yang ukurannya itu nggak terlalu besar, tapi kalau kalian ganti misal dengan sofa yang 4 seater itu juga masih muat banget. Nah, persis di depan ruang tamu itu ada satu kamar tidur untuk tamu. Nah, di mana kamar tidur tamunya itu digunakan sebagai ruangan kerja. Dimensi kamar tamunya sendiri itu cukup besar, sekitar 4 x 3,5 dan punya pencahayaan langsung dari arah depan rumah. Nah, kalau kita geser dari
kamar tamu, ini kita menemukan satu area kamar mandi. Nah, kamar mandi ini juga berfungsi untuk kamar mandi tamu. Dan meskipun posisinya itu di bawah dari tangga, dia itu nggak sempit sama sekali. Tinggi saya 175 cm, dan ini bener-bener masih nggak notok sama sekali ya. Ini semua sanitary yang dipakai di rumah contoh itu mereknya adalah Kohler dan sama persis kayak rumah jadinya nanti. Jadi udah bukan sanitary dari merek Toto lagi. Nah, ini kita mau highlight satu area yang bagus banget, di mana ini ada satu lorong yang nanti itu terhubung menuju area ruangan inti. Nah, di bagian lorong itu diberi satu space sehingga rumahnya itu bisa dibilang nggak nempel sama tetangganya nih. Nah, space-nya itu nggak cuma di bagian kiri aja, tapi juga ada di bagian kanan rumahnya. Sehingga lorong ini tuh bener-bener kayak resort banget ya. Untuk menuju area ruangan inti, kita mesti melalui sebuah lorong yang kalau kiri ini bisa ditaruh satu tanaman kecil, dan sebelah kanan ini merupakan area inner courtyard alias taman di tengah-tengah rumah. Dan taman di tengahnya rumah itu bisa diisi kayak rumah contoh gini ya, dia pakai semacam kolam ikan yang kecil, cuma itu nanti masih belum ada ikannya ya, nanti kalian bisa tambahin sendiri. Yuk sekarang kita geser ke area ruangan inti. Bagian ruangan intinya itu menurut kita besar banget nih, ukurannya itu 9x4, nanti sama persis kayak kamar yang ada di atasnya, nanti kita bahas ya. Nah, untuk ruangan inti ini terdiri dari ruang keluarga yang sofanya itu muat total sampai 4 seater, dan di depannya langsung ada area meja makan nih, meja makannya juga 6 seater. Dan kalau kalian bisa lihat, di ruangan ini pun pencahayaan itu banyak banget. Ada dari inner courtyard yang tadi, sama ada lagi space di bagian belakang rumah. Jadi bagian belakang rumahnya itu nggak dibikin mentok, tapi masih ada space untuk menjadi area void. Nah, di sini itu nggak cuma ruangan inti, karena di balik dari tembok ini ada satu pantry. Nah, pantry-nya ini juga menarik banget, karena dia ukurannya itu besar, lebarnya 4 meter. Nanti kita spill lagi ya, tapi kita mau tunjukin ini nih. Di sini kan ada satu area inner courtyard. Nah, ini kusennya dia udah pakai dari kusen pabrikan, mereknya itu YKK yang tipe Madela, di mana kalau kalian tahu, tipe YKK Madela ini adalah salah satu kusen pabrikan yang paling mahal yang ada di Indonesia saat ini. Balik lagi ke area pantry, ini kan udah dipasangin kitchen setnya semua, tapi kayak biasa rumahnya ini nanti dijual kosongan ya. Jadi nanti kalian mesti pasang kitchen set sendiri, tapi ini bisa banget dijadiin inspirasi. Karena kalau kalian perhatiin detailnya itu bener-bener minimalis, nggak aneh-aneh, cuma dominan warna putih tulang sama warna coklat di bagian bawahnya, udah gitu aja. Nah, untuk tabletopnya sendiri ini dia menggunakan marmer asli memang. Tapi nanti kalian bisa sesuaikan ya, bisa pakai marmer asli ataupun bisa pakai granite tile atau homogeneous tile ya. Nah, di bagian belakangnya ini ada satu space. Ini nanti bisa dibuat untuk area taruh mesin cuci ya. Karena ini udah ada salurannya, baik untuk kran ataupun untuk afurnya, untuk saluran drainage ke bawahnya. Di mana di sisi seberangnya ini merupakan area terbuka yang tadi kelihatan dari belakang si ruangan inti. Jadi ini nanti kalau dijadiin sama untuk ruang jemuran atau ruang cuci ini nggak akan pengap karena masih dapat udara natural dari sisi seberangnya. Nah, di sini masih ada satu pintu rahasia yang ternyata menuju ruangan rahasia juga. Yuk kita bahas lebih detail. Dari pintu ini kita melalui sebuah hallway, tapi kali ini hallway-nya ini lebih sederhana, ukurannya memang lebih kecil dan punya satu area outdoor yang bisa dimanfaatin jadi area outdoor AC. Nah, ini ada pintu lagi yang mana kalau kalian akses ternyata di sini ada satu ruangan lagi. Ini ruangannya itu ruangan mezanin, jadi naik setengah lantai dari bawah, dan ini bisa dijadikan sebagai ruangan hobi. Di mana ruangan hobi itu bisa jadi apapun ya. Misal kalian suka musik, kalian bisa taruh piano di sini, taruh drum di sini, ataupun kalau kalian hobi kerja banget, workaholic banget, kalian bisa jadikan ini sebagai ruangan kerja. Karena ruangan ini tidak termasuk dari kamar. Jadi nanti kalian tetap dapat 4 kamar yang semuanya bisa digunakan untuk tidur, plus masih ada satu multifunction area. Nah, hebatnya atau kerennya, ini tuh masih punya satu area balkoni ya, dimana balkoninya itu besar banget, dimensinya sekitar 4x4 ya, dan balkoni ini nanti bisa kalian gunakan jadi area kumpul atau nongkrong-nongkrong. Sekalian kita spillin ya, di bawah dari area ruangan mezanin ini ada akses untuk ART, di mana di sini ada kamar ART,
lalu ada kamar mandi untuk ART, dan ada satu ruangan lagi. Mungkin nanti ini bisa dijadiin sebagai dapur kotor ya. Dan ini rumah, karena ini rumah premium ya, sampai ruangan ART-nya aja itu lantai semua masih menggunakan homogeneous tile alias granitel. Bedanya yang di sini granitelnya itu motif granitel kasar ya. Buat naik ke lantai 2, ini ciri khas banget sama rumah mewah ya. Bagian tangga itu lantainya pasti beda sama lantai utamanya. Kalau lantai utama tadi kan menggunakan homogeneous tile, untuk tangganya ini dia menggunakan parket kayu. Dan yang bagusnya itu di bagian pinggir tangganya udah dikasih lampu LED, dan kalau malam ini bakal cantik banget ya, karena kan warnanya kuning gitu. Nah, begitu naik ke lantai 2, kalian perhatikan yang sebelah kanan ini terang banget ya, karena emang rumah ini dibuat bersekat-sekat, dan sekat-sekatnya itu bukan sekat mati alias sekat yang cuma tembok, tapi merupakan area outdoor, sehingga sampai ke lantai 2-nya itu bener-bener terang banget. Nah, kita bahas dulu sisi depannya, di mana sisi depan ini ada 2 kamar tidur. 2 kamar tidur ini adalah kamar tidur untuk anak. Satu ini menghadap ke area tengah rumah, dan satunya lagi menghadap ke area depan rumah. Khusus kamar yang hadap depan itu spesial ya, dia punya balkoni tersendiri. Jadi balkon rumah ini tuh banyak banget. Tadi ada 1 di bawah, 2 di atas, sama nanti di lantai ketiga ada lagi. Dan kita geser, ini adalah kamar mandi sharing untuk 2 kamar tidur anak tadi. Kamar mandinya sendiri ukurannya itu besar, sekitar 2,5 kali 2,5, dan punya jendela hadap depan rumah. Ini jendelanya juga gede banget. Dan lagi-lagi semua sanitary itu dia pakai merek dari Kohler, merek yang premium ya. Udah pasti merek ini harganya di atas dari merek Toto. Di sini pun ini dikasih satu area box kotakan gini untuk naruh sampo, naruh sabun, dan lain sebagainya. Dan nanti untuk water heater kalian udah bisa tinggal pasang aja karena salurannya udah disiapin. Nah, sebelum kita menuju kamar utamanya, begitu tadi kalian naik dari tangga, ini masih ada satu space. Di sini bisa ditaruh untuk area storage ataupun area duduk-dudukan santai kayak gini. Nah, sama seperti yang ada di bawah, ruangan menuju kamarnya itu kita melalui sebuah hallway yang terang banget karena jendelanya itu kanan sama kiri. Nah, begitu masuk ke dalam rumahnya, ini kamar tidur yang kita suka banget. Soalnya, begitu masuk kamar itu nggak langsung kelihatan area ranjang, tapi kita melihat dulu area walk-in closet alias area untuk taruh lemari pakaian. Di mana depan dari lemari pakaian ini kalian bisa taruh satu meja rias yang ukurannya nggak gede-gede amat, tapi lebih dari cukup lah ya. Dan di sini pun masih terang karena ada jendela hadap ke belakang rumah. Nah, ini adalah area untuk kamar mandi dalam dari master bedroomnya. Sama seperti tadi, semua sanitary-nya itu pakai merek dari Kohler, dan khusus kamar utama dia showernya itu dia pakai yang model rain head shower ya. Harganya udah pasti lebih mahal. Tapi selain itu material yang digunakan masih sama aja. Untuk lemarinya ini nanti kalian bisa pakai up to 4 pintu. Dan baru kita ketemu sama area master bedroomnya. Nah, dimensi dari kamar utamanya itu sama persis ruangan intinya, yaitu 9 x 4. Bayangin 9 x 4 cuma untuk kamar tidur aja. Ini kasurnya dia pakai ukuran 180 atau ukuran king size. Tapi kalau kalian mau upgrade ke 200 x 200 atau super king size masih muat banget. Bahkan di kamar utama ini masih ada satu area nonton TV ya. Ini seperti area ruang keluarga, bayangin. Jadi di dalam kamar kalian ada ruang keluarganya sendiri. Nah, poin plusnya lagi dari kamarnya, kalian perhatiin ada jendela hadap belakang rumah sama hadap depan rumah. Jadi kamar ini meskipun nanti lampunya itu nggak nyala, masih terang banget. Dan ini kita sekarang menuju area lantai 3-nya. Nah, lantai 3 ini opsional ya, jadi kalian bisa pakai atau kalian nggak pakai ruangan ini. Nah, kalau kalian pakai nanti apa yang kalian dapat itu benar-benar persis sama rumah contoh ini, dimana kalian akan mendapatkan satu ruangan rooftop atau developernya ini nyebut roof deck ya. Dan ini bisa juga dijadikan area santai-santai selain area balkoni yang ada di lantai 2 tadi. Nah, roof deck ini itu memang bangunannya nggak full, sekitar cuma 1/4 aja. Tapi dari sini kalian bisa lihat langsung ke area inner courtyard, dan ini nanti bisa kalian jadikan sebagai area untuk taruh outdoor AC atau taruh tandon atas dan lain sebagainya. Oke, gimana pendapat kalian tentang rumah Asta at Daromangsa di Prambanan Residen ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Fuera Real Estate.